Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Bagaimana suasana hatinya pada hari ini? Harus happy karena kita mau belajar matematika. Materi hari ini sambungan materi kelas 11 sebelumnya yang sudah kita berkenalan sama polinomial. Definisi polinomial, ya kan? Sudah kita kenalan kan dengan definisi polinomial. Baru ada pembagian polinomial dengan cara bersusun. Ya, dengan cara pembagian seperti biasa. Nah, hari ini kita masih di pembagian polinomial. Tapi ini cara yang kedua, cara skema Horner. Dengan cara skema Horner berarti pembagian polinomial. Ya, cara tadi kan cara bersusun yang sebelumnya. Ini selanjutnya cara sintesis atau skema Horner. Ya, perhatikan. Nah, dengan cara skema Horner ini cukup banyak juga pembagiannya karena dia tergantung kita bilang pembaginya, karena ada pembagian seperti ini, pembagian seperti itu, jadi dia cukup banyak. Nah, yang pertama kita akan kenalan ya dengan, kita buat satu aja, satu pembagian polinomial oleh X tambah B. Ini yang pertama. Bentuk pembaginya adalah X tambah B. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita ke contoh ya. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa. Ya, kita masih mencari hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1 oleh x tambah 3. Jawab. Perhatikan. Kita mau mencari hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial ini. Jadi polinomial ini dibagikan dengan x tambah 3. Ya. Nah, lanjut. X tambah 3, kita cari pembuat nolnya, berarti x harus negatif 3. Kenapa? X tambah 3 ini harus 0. Berarti x sama dengan negatif 3. Ya? Sampai di sini tidak ada masalah? Tidak. Lanjut. Perhatikan ini. 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Kita tulis setiap koefisien dan konstantanya. 2x pangkat 3, koefisiennya 2. 7x kuadrat 7. Negatif 5. Konstantanya 1. Lanjut, kita buat seperti ini. Ini di sini penjumlahan. Nah, kita mau bagikan ya setiap koefisien dan konstanta ini dengan negatif 3. Karena tadi pembuat nolnya itu negatif 3. Letak di sini, di samping 2. Oke. Perhatikan. Selanjutnya, perhatikan. 2 kita turunkan terlebih dahulu. 2. Lanjut, 2 kita kalikan dengan negatif 3. Berapa? 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 tulisnya di sini. Lanjut, 7 ditambah negatif 6 berapa? 1. Lanjut lagi, 1 kalikan dengan negatif 3, berarti negatif 3, letak di sini. Negatif 5 ditambah negatif 3, negatif 8. Negatif 8 kalikan lagi dengan negatif 3 berapa?
24. Selanjutnya 1 ditambah 24, 25. Selesai di sini. Nah, ini 3 ini itu disebut koefisien hasil bagi. Sedangkan ini disebut 25 disebut sisa. Jadi jawabannya hasil baginya tadi kan ditanyakan berapa hasil bagi dan sisa. Berarti hasil baginya, lihat koefisiennya 2, berarti 2x pangkat 2. Perhatikan juga di sini di soal tadi kan 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Setelah dia udah proses pembagian, maka derajat paling tingginya itu berkurang 1. Tadi kan pangkat 3 di sini kan, makanya di bawah hasil baginya tinggal pangkat 2. Lanjut di sini 1, berarti tambah x, ya kan? Derajatnya makin berkurang, dikurangi 8. Sisanya, ya kan? Tadi ditanya hasil bagi dan sisa. Sisanya adalah 25. Mudah ya, tapi diingat ya, di sini ini derajatnya sudah berkurang dari sebelumnya. Kalau di sini 4 berarti nanti hasil baginya 3 gitu ya, berkurang 1 dia. Inilah kalau pembagian polinomial ketika dia dibagi dengan x tambah b. X tambah b. Selanjutnya ya, kita masuk yang kedua, pembagian polinomial yang oleh, nah di sini ada ax tambah b, ax tambah b. Tadi masih dalam bentuk x tambah b, x tambah 3, x tambah 2. Nah, tapi di sini polinomial oleh ax tambah b, berarti udah ada 2x tambah sekian, 2x kurang sekian gitu ya. Kita langsung aja ke contoh. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa ya pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 1 oleh 2x kurang 3. Jawab. Sebenarnya langkahnya sama seperti yang di awal tadi. Kita cari pembuat nolnya. Jadi kalau dia harus jadi 0, x-nya harus berapa? Kan kalau kita buat jadi 0 nih, 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3 ya. Lanjut, berarti x sama dengan 3/2. Ya udah, x-nya 3/2. Lanjut, kita ambil koefisien dan konstantanya. Koefisiennya berapa? 2, 7, negatif 5, dan 1. Kita buat seperti ini. Tambah. Lanjut di sini kita bagikan dengan 3/2. Udah, 3/2. Nah, lanjut lakukan proses hal yang sama. Kita turunkan angka 2. Selanjutnya 2 dikalikan 3/2. Berapa? 3 sisanya. Ya, 3. Selanjutnya 7 tambah 3, 10. 10 dikalikan 3/2 berarti 15 ya kan? 5 kali 3 ya kan? 15. Lanjut 15. Nah, negatif 5 ditambah 15, negatif 5 ditambah 15 berarti 10. Lanjut 10 dikalikan 3/2 tetap 15 sama, berarti ini 1 tambah 15 berarti 16. 16 nya itu adalah sisa. Berarti kalau kakak tanya hasil baginya adalah, lihat ini, ambil koefisiennya, berarti 2x pangkat berapa? Karena di sini pangkat 3, di sini 2x pangkat 2 ditambah 10x
ditambah 10. Lihat, perhatikan dulu, ini bukan hasil baginya. Kenapa, Kak? Karena lupa Kak tulis di sini. Nah, di sini pembagian polinomial oleh AX tambah B ya. Hasil baginya, nih kalian buat di bawahnya nanti ya. Hasil baginya adalah hasil bagi dibagikan A. Ada di mana A yang di sini? Pembaginya ya. Di sini kan kalau dia tadi kalau kita pakai cara yang pertama, langsunglah ini sebagai hasil baginya. Tetapi di sini ini no, bukan hasil baginya, bukan ini. Tetapi kita harus bagikan hasil bagi ini dengan A. A-nya berapa? 2X kurang 3. AX tambah B. Berarti A-nya 2. Berarti dia harus dibagikan 2 atau 1/2. Dari 2X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 10. Berapa? Jadinya X pangkat 2 tambah 5X ya kan, tinggal kalikan sama setengah ditambah 5. Inilah hasil baginya. Ini hasil baginya. Sisanya tetap 16. Ini jangan lupa ya. Kalau dalam bentuk AX tambah B, hasil baginya itu harus dibagikan lagi dengan A ya, atau kita bilang koefisien dari pembaginya, koefisien dari variabel X di pembaginya itu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kakak persilahkan. Sebelum kita lanjut ke pembagian polinomial oleh AX kuadrat tambah BX tambah C, dia lebih panjang ya. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, pembagian polinomial oleh AX kuadrat tambah BX tambah C. Perhatikan, kalau ini ketika kita udah memperoleh hasil bagi ya, hasil baginya itu harus kita bagikan dengan A. Tapi hasil bagi 2, kenapa Kak? Nanti pahamin. Nah, di sini lain, sisanya itu adalah sisa kedua dikalikan X ditambah sisa ke-1 dikurangi sisa kedua dikalikan K1. Aduh, apalagi tuh Kak K1? Sabar, nanti Kakak jelasin. Ketika udah masuk ke contoh, kalian bakal mudah memahaminya ya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial ya. 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 oleh pembaginya adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Jawab. Oke, perhatikan, pelan-pelan kita akan selesaikan. Kita mau bagikan ini 2x pangkat 4 dikurangi negatif 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 ya kan. Nah, pertama sebelumnya x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 ini harus kita jadikan pemfaktoran. Kita jadikan dia pemfaktoran. Berarti kalau kita jadikan pemfaktoran, di sini x, di sini x,
di sini kurang ya, di sini kurang, di sini berapa nih? Dia dikalikan harus jadi 6, tapi dijumlahkan dia harus jadi negatif 5. Berarti 2 sama 3. Ya. Ini pemfaktorannya, ya, pemfaktorannya. Lanjut. X kurang 2 dalam kurung dikali X kurang 3 dalam kurung, maka K1 itu adalah 2. Jadi X-nya ini harus kita buatkan 0. Berapa? Supaya 0 berarti X-nya harus 2. Nah, K2-nya itu harus 3, ya kan? Dia supaya 0 yang di sebelah sini berarti X-nya harus 3. Berarti K2-nya harus 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Biar kita lanjutkan. Perhatikan. Kita ambil setiap biasa koefisien dan konstantanya. Berarti ada 2 ya, di sini baru negatif 3, baru ada 4, baru negatif 2, lalu 1. Perhatikan, kita buat seperti ini ya. Di sini jumlah ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah dengan K1 terlebih dahulu. K1-nya itu 2, berarti K1 sama dengan 2. Pembaginya kita buat 2 dulu. Kita turunkan angka 2, lalu kita kalikan dengan K1. 2 kali 2, 4. Hasilnya di sini. Lanjut, negatif 3 ditambah 4 berarti 1. 1 dikali 2, 2. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. Negatif 2 tambah 12, jangan bingung, ini dari tadi kita kerjain, berarti 10. Lanjut, 10 kali 2, 20, berarti 21. Nah, 21 inilah itu sisa, tapi sisa yang pertama. Kenapa? Ini akan kita bagikan lagi dengan K2. Ya, K2-nya berapa tadi, Kak? K2-nya sama dengan 3. Lakukan proses yang sama. 2 kita turun nih. 2 kali 3, 6. Letak di sini. 1 tambah 6, 7. Ya kan? 7 kali 3, 21. 6 tambah 21, 27. 27 kali 3, 81. 10 tambah 81, 91. Sisanya tidak kita mainkan lagi, hanya sampai di 10. Jadi sisanya ini tidak kita buat lagi ya, tidak kita teruskan. Nah, 91 inilah yang disebut sisa 2 atau S2. Ini S1, ini S2. Sehingga hasil baginya, perhatikan. Hasil baginya, lihat di sini. Hasil bagi adalah hasil bagi kedua dibagikan dengan A dari pembaginya ya, pembagi yang ini. Perhatikan. Berarti hasil bagi kedua yang ini hasil bagi yang pertama namanya. Ini hasil bagi kedua. Berarti hasil bagi kedua ini dibagikan dengan A. A itu adalah koefisien X kuadrat, koefisien pangkat tertinggi oleh pembagi. Ini berarti A-nya berapa? Lihat, ini sama ini. A-nya berapa? A-nya itu 1, B-nya itu negatif 5, C-nya itu 6. Berarti A-nya 1. Tetap ya, kita berarti ini kita bagikan 1. Tapi diingat, di sini pas ketepatan pula lah pembaginya itu ya, koefisien dari X kuadratnya itu 1. Kalau semisalnya enggak 1, ingat harus dibagi sama A-nya ya. Karena di sini 1, berarti kita tuliskan aja ini 2. 2x pangkat berapa? Paling tinggi di sini berapa? Pangkat 4. Di sini kita tuliskan bukan pangkat 3. Kenapa, Kak? Karena dia udah 2 kali pembagian, berarti dia harus dikurangi dengan 2 kali. Berarti x pangkat 4 ya dibagi karena 2 kali berarti x kuadrat. Berarti sisanya tinggal x pangkat 2. Pahami, sebelumnya tadi, kalau yang sebelumnya tadi kan yang ini ya kan, yang ini dari 2x pangkat 3 ya menjadi 2x pangkat 2 karena apa? Dia dibagikan oleh sekali, berarti dia dibagikan cuman
X, berarti X pangkat 3 dibagi X, berarti X pangkat 3 dikurangi 1, X pangkat 2 sisanya. Lain halnya seperti di sini, karena dia sudah dilakukan 2 kali prosedur pembagian, makanya X pangkat 4 ini dibagi dengan X kuadrat, karena dia 2 kali, berarti sisanya 2X pangkat 2. Lanjut, tambah 7, ya 7X lah ya, baru ditambah 27. Inilah hasil bagi. Lalu yang dikatakan sisa gimana, Kak? Yang dikatakan sisa, perhatikan, sisa adalah rumus tadi nih ya, sisa kedua dikalikan X, sisa kedua berapa? 91, berarti 91X, 91X. Baru lanjut lagi, ditambah S1, S1 nya berapa? Sisa satunya 21, ditambah 21. Lanjut, dikurangi S2 kali K1. S2 nya berapa? 91. Berarti dikurangi 91 dikalikan K1. K1 nya berapa? K1 nya 2. 91 kali 2. Lanjut, 91X ditambah 21 ya, dikurangi 91 kali 2, 182. Berarti 91X 182, negatif 182 ditambah 21 berarti negatif 161. Inilah sisanya, ini hasil bagi, ini sisanya. Diingat ya, ingat ini ya, sisa ya, hasil bagi itu hasil bagi yang kedua dibagikan dengan A dari ya ini dari pembaginya. Ketepatan pula di sini hanya 1. Jadi di sini tetaplah hasil baginya. Kalau A-nya tadi 2 harus dibagikan sama dengan 2 hasil baginya tadi ya. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, biar kita lanjut yang ketiga. Tadi kan namanya skema Horner ya. Yang ketiga ini ada Horner terus ada Kino-nya. Aduh, di sini kenapa Kak kita lanjutkan dengan pembagian polinomial Horner-Kino? Karena ini tadi bentuk pembaginya kan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6. Kalau misalnya dia difaktorialkan bisa, difaktorkan dia bisa. Tetapi kalau nanti dia difaktorkan tidak bisa, gimana Kak caranya? Inilah kita gunakan pembagian polinomial Horner-Kino. Oke. Pembagian ya polinomial Horner-Kino. Perhatikan terlebih dahulu ya. Misal ya, suatu polinomial fx misalkan px pangkat 4 tambah qx pangkat 3 ditambah rx pangkat 2 ditambah sx tambah t ya, dibagi oleh px sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, hal yang pertama kita harus cari itu adalah kita tentukan dulu K1-nya. Kalau dia tidak bisa dilakukan perfaktoran, berarti K1 sama dengan negatif C per A. Dan K2-nya adalah negatif B per A. Ininya dia. Udah dapet K1 dan K2-nya. Lanjutnya ikuti pola Horner-Kino berikut ini. Oke, ayo perhatikan. Ini kita punya px pangkat 4 tambah qx pangkat 3 tambah rx pangkat 2 tambah sx tambah t. Kita ambil setiap koefisien dan konstantanya. Berarti p, q, r, s, t. Lanjut kita lakukan pola Horner-Kino seperti ini ya.
Nah, pembagi pertamanya itu K1, pembagi keduanya itu K2. Lihat di sini, ini ada yang kakak bintangin. Artinya yang kakak bintangin ini tidak boleh diisi. Kenapa Kak seperti itu? Ya inilah dia namanya pola Horner-Kino. Bagian yang merah-merah yang kakak bikin ini itu tidak boleh diisi. Oke, P kita turunkan ya. P, kita turunkan P. Lanjut, P kita kalikan dengan K2, PK2. Ya kan? Kita kalikan hasilnya di sini. PK2 ya. Lanjut, P kita kalikan dengan K1. Hasilnya PK1 di sini. Jadi dia hasilnya seperti ini, miring. Nanti juga ini miring, nanti hasilnya ini juga miring. Nah, itu dia. Oke, lanjut ya. Q tambah PK2 berarti hasil 1 lah kita bikin ya, hasil 1. Lanjut lagi, hasil 1 kali K2 berarti hasil 1 K2 di sini. Hasil 1 dikali K1 berarti hasil 1 di K1 di sini. Miring lagi dia, ya kan? Nah, miring seperti inilah tuh pola Horner-Kino. Lanjut, PK1 tambah H1K2 berarti bikin aja H2, hasil yang kedua ya kan? Berarti H2 dikali K2 berarti H2 K2. Lanjut, H2 dikali K1, H2 dikali K1. Berarti di sini nanti hasilnya kan miring juga nih kan? Berarti di sini ada H3. Nanti di sini kita ditambah H2 K1, di sini H4 ya. Nah, lanjut perhatikan. Nah, ST di sini inilah H3 dan H4 inilah adalah koefisien sisa. PH1H2 itu adalah koefisien hasil bagi. Hasil bagi, yang ini koefisien ya sisa. Sudah. Biar kita sebentar. Ini ya, tadi ikuti pola Horner ini. Ya, ini masih definisinya lah, kita bilang kayak mana nanti cara kita. Karena selanjutnya kita akan coba di contoh soal biar kita pahami ya pola Horner-Kino ini. Contoh ya, contohnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial ya 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 1 oleh x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Oke, kita mau jawab ya. Pertama kita cari K1 nya. K1 nya ingat rumusnya adalah negatif C per A. Negatif C nya berapa? Negatif C nya itu adalah C nya kan 6 kan, ya kan, ini kan bentuknya ya AX kuadrat ditambah BX tambah C, berarti C nya itu 6. Negatif C berarti negatif 6. A nya itu 1 ya, berarti negatif 6 aja. K2 nya adalah negatif B per A. B nya berapa? B nya negatif 5. Negatif dikali negatif 5 kan, B nya kan negatif 5, sedangkan sini negatif B berarti negatif dikali negatif 5 per A nya 1 berarti positif 5. Udah nemu nih K1 sama K2 nya. Selanjutnya kita ambil koefisien dan konstanta dari yang mau kita bagikan, yaitu ada 2 ya kan, di sini negatif 3, sesuaikan. Di sini ada 4, baru di sini ada negatif 2, lalu di sini ada 1. Selanjutnya kita buat seperti ini, tambah. Oke. K1 nya negatif 6, berarti di sini negatif 6. K2 berarti di sini 5 ya. Oke, lanjut. Ya. Ingat mana yang tidak boleh diisi? Ini, di sini, sama di sini. Ya kan? Lanjut, 2 kita turunkan, 2. Nah, 2 dikali 5, 10 di sini.
Lanjut, 2 dikali 6, negatif 6, negatif 12. Kita samain aja. 10 di sini. Nah, 2 dikali negatif 6, negatif 12. Negatif 3 tambah 10, 7. 7. 7 kali 5, 35 di sini. 7 kali negatif 6, negatif 42 di sini. Lanjut, 4 ditambah negatif 12 ditambah 35, berarti 39 dikurangi 12, 27. 27. Lanjut, 27 kali 5, 135. Ya, 27 kali negatif 6, ya, negatif 100 berapa? 162, negatif 162. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 2 juga. Maaf, negatif 2 ditambah negatif 42, berarti negatif 44 ditambah 135, sisanya 91. Ini negatif 162 ditambah 1. Alhamdulillah. Berarti negatif 161. Ya. Oke, ingat ya, kita potong di sini. Kenapa? Karena ini adalah sisa, ya kan, di sini adalah hasil bagi, sehingga hasil baginya adalah 2. Kita jadikan ini koefisien. 2x pangkat berapa? Ini x pangkat 4, dia dibagikan 2 kali, berarti tinggalnya 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 27. Sedangkan sisanya adalah ini, ya kan, 91x dikurangi 161. Ya, 91x dikurangi 161, inilah sisanya. Kalau teman-teman nggak perhatikan tadi, ya, contoh soal yang di sini yang pakai metode Horner-Kino, ya, itu sama dengan contoh soal yang di sini, ya. Nggak apa-apa kalau di sini kita faktorkan. Kalau di sini dia kita pakai rumus yang negatif C per A, negatif B per A, lalu pakai pola Horner-Kino, hasilnya itu sama, ya. Jadi kalau ini ya Horner-Kino ini digunakan kalau pembaginya ini tidak bisa difaktorkan, ya. Jadi kita cari pembaginya ini dengan negatif C per A, K1-nya, K2-nya negatif B per A. Sampai di sini selesailah materi kita di pembagian polinomial. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya masih polinomial, tapi yang kita bahas itu adalah teorema sisa dan teorema faktor. Bagaimana materi selanjutnya dan penasaran, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya, selamat pagi.